Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arianto, dari kelas eksekutif semester 1. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pengantar teknologi informasi dengan materi komunikasi data jaringan. Yang pertama, definisi komunikasi. Kata komunikasi berasal dari bahasa Inggris yaitu communication. Kata communication berasal dari bahasa Latin communicare, yang berarti saling berbagi atau share. Komunikasi dapat diartikan sebagai proses menampilkan, merubah, menginterpretasikan atau mengolah informasi antara manusia atau mesin. Data adalah fakta atau bagian dari fakta yang mengandung arti yang harus dihubungkan dengan kenyataan, simbol-simbol. Data analogi diperoleh dari nilai-nilai yang bersifat continuous dalam beberapa interval. Contoh, suara, video, data digital dapat dari nilai-nilai yang discrete. Contoh, teks. Informasi adalah data yang diolah menjadi bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi penerima, yang menggambarkan suatu kejadian-kejadian yang bersifat fakta yang digunakan untuk pengambilan keputusan. Yang kedua, komunikasi data. Komunikasi data adalah hubungan atau interaksi, pengiriman dan penerimaan antar device yang terhubung dalam sebuah jaringan, baik yang dengan jangkauan sempit maupun dengan jangkauan yang luas. Yang ketiga, komponen komunikasi data. Pertama, pengirim, perangkat yang mengirimkan data. Kedua, penerima perangkat yang menerima data. Ketiga, data informasi yang akan dikomunikasikan. Keempat, media pengirim atau perantara yang digunakan untuk melakukan pengiriman data. Protokol, aturan-aturan yang berfungsi sebagai penyelas hubungan. Yang keempat, jenis komunikasi data. Ada dua jenis komunikasi data yang dapat dibedakan sesuai media penghubungnya, yaitu yang pertama, melalui alat atau device menggunakan media kabel dan kabel sebagai jalur akses. Komunikasi data jenis ini membutuhkan biaya yang cukup banyak. Contoh, sambungan komunikasi data paket atau SKDP. Media kabel koaksil, tiket koaksil kabel terdiri dari 10 base 5, mampu menjangkau jarak maksimum 500 meter. Tinex koaksil kabel 10 base 2, mampu menghubungkan jarak dengan jarak maksimum 200 meter, tetapi direkomendasikan maksimum hanya 180 meter saja. Kabel straight optik atau fiber optik memiliki keuntungan dengan tingkatan dan bandwidth yang tinggi, ukuran dan berat yang kecil, memiliki degradasi rendah, serta kemampuan data yang tinggi. Microwave, gelombang radio yang menggunakan frekuensi tinggi antara pengiriman dan penerima harus berada pada suatu garis lurus atau garis pandang untuk
dapat berkomunikasi dengan baik. Oleh karena itu, microwave dapat disebut juga sebagai transmisi garis pandang. Gelombang radio menyampaikan informasi melalui udara. Contoh, handphone. Infrared menyampaikan informasi dengan menggunakan gelombang ultra tinggi. Yang kedua, melalui satelit. Menggunakan satelit sebagai jalur akses. Biasanya jangkauan yang dapat dicakup lebih luas dan mampu menjangkau lokasi yang tidak mungkin terjangkau melalui alat atau device. Namun waktu yang dibutuhkan untuk melakukan proses komunikasi lebih panjang. Selain itu, komunikasi melalui satelit juga seringkali mengalami gangguan yang disebabkan oleh radiasi gelombang matahari, sehingga komunikasi dilakukan pada malam hari seringkali terasa lebih baik jika dibandingkan dengan siang hari. Satelit dapat berguna sebagai penerima, penguat, dan pengirim. Jenis-jenis yang diketahui, yang pertama, geo terletak 22.300 mil di atas permukaan bumi. Yang kedua, MEO terletak 6.000 mil di atas garis khatulistiwa. LEO terletak 400 sampai 600 mil di atas permukaan bumi. Sinyal analog. Gelombang elektromagnetik continuous yang disebar melalui suatu media tergantung pada spektrumnya, memiliki amplitudo yang merupakan ukuran sinyal pada suatu ukuran atau ukuran waktu, dan frekuensi yang merupakan banyaknya gelombang per detik. Sinyal digital, serangan tegangan yang dapat ditransmisikan melalui suatu medium kawat tersusun atas dua data disebut bit, yang yaitu keadaan 1 yang berarti aktif dan 0 non aktif. Konfigurasi jalur komunikasi merupakan bagaimana cara perangkat yang hendak berkomunikasi dihubungkan. Point to point menghubungkan hanya dua buah perangkat komputer yang hendak berkomunikasi. Multi point menghubungkan lebih dari dua buah perangkat komputer yang ingin berkomunikasi. Yang kelima, jaringan komputer. Jaringan komputer adalah suatu himpunan interkoneksi sejumlah komputer, dua buah komputer atau lebih dikatakan terhubung apabila keduanya dapat saling bertukar informasi. Manfaat penggunaan jaringan komputer: berbagai perangkat keras, berbagai program maupun data, mendukung kecepatan berkomunikasi, memudahkan pengaksesan informasi. Yang keenam, klasifikasi jaringan komputer. Yang pertama, local area network atau LAN, jaringan komputer yang hanya mencakup area yang sempit seperti gedung atau beberapa gedung yang berdekatan. Silent atau server. Silent sebagai pengkas data, sedangkan server yang memberikan data. Peer to peer, pengaksesan data hanya dapat dilakukan pada satu komputer saja. Yang kedua, metropolitan area network atau MAN, jaringan komputer yang mencakup geografis sebuah kota, merupakan
pembesaran dari LAN dapat mencakup satu area sekitar 10 sampai 45 km. With Area Network atau WAN mencakup geografis yang luas, misalnya sebuah negara ataupun benua. Yang ke-7, topologi jaringan komputer merupakan bentuk jaringan di mana terhubung. Topologi merupakan layout dari perangkat keras sebuah jaringan. Linear bus, semua simbol-simbol komputer dihubungkan melalui kabel yang disebut dengan basis ke basis dalam sebuah jaringan. Yang kedua, ring. Informasi dikirimkan oleh sebuah komputer akan melewati suatu komputer ke komputer berikutnya secara melingkar searah jarum jam. Topologi ring umumnya digunakan dalam jaringan token ring dan fiber distribusi data interference atau FDDI yang banyak digunakan di kampus-kampus atau gabungan gedung-gedung untuk menciptakan sebuah jaringan tulang punggung backbone berkecepatan tinggi. Star memiliki komponen bertindak sebagai pusat pengontrol komunikasi yang disebut dengan konsentrator. Ada dua jenis konsentrator. Yang pertama, UB dipecah sebanyak jalur yang terhubung. Yang kedua, switch dikirimkan secara utuh. Protokol komunikasi adalah sebuah aturan yang mendefinisikan fungsi-fungsi yang terdapat dalam jaringan komputer, misalnya mengirim pesan, data, informasi agar komunikasi dapat berlangsung dengan baik walaupun sistem pada kedua buah jaringan berbeda. Standar protokol yang terpopuler sampai saat ini yaitu OSI atau Open System Interconnecting yang telah ditentukan oleh ISO International Standard Organization. Komponen protokol, aturan dan prosedur mengatur pembentukan atau pemutusan hubungan, mengatur proses pengiriman data, format atau bentuk representasi pesan, kosakata, jenis pesan dan makna masing-masing pesan. Fungsi protokol. Secara umum protokol mempunyai fungsi untuk menghubungkan penerima dan pengirim dalam berkomunikasi serta agar komunikasi yang terjadi berjalan dengan baik. Fragmentasi dan resembui berfungsi membagi informasi yang dikirimkan menjadi beberapa paket data pada saat pengiriman informasi, dan pada saat diterima oleh penerima akan digabungkan lagi menjadi paket informasi yang lengkap. Encapsulatio berfungsi melengkapi informasi yang dikirimkan dengan address atau alamat pengirim serta kode-kode koreksi lainnya. Communication control berfungsi membangun hubungan komunikasi antara pengirim dan penerima, termasuk hal pengiriman data dan pengakhiran hubungan atau koneksi. Flow control berfungsi sebagai pengatur berjalannya data atau informasi yang dikirimkan dari pengirim ke penerima.
error control berfungsi mengontrol terjadinya kesalahan yang terjadi pada saat pengiriman data, baik saat data dikirimkan maupun saat data diterima. Transmission service berfungsi membangun komunikasi data, terutama berkaitan dengan prioritas dan keamanan serta perlindungan data. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila banyak kekurangan di sana sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.